ini kami akan melakukan praktikum kimia dan fisika dengan cara membuat sabun cuci piring, kemudian mengukur kemasan sabun cuci piring menggunakan jangka sorong. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lydia Yulandari. Nama saya Dinda Syada Putri. Nama saya Indriani Novrikoni. Nama saya Sri Febrianti. Sabun cuci piring merupakan salah satu kebutuhan dalam rumah tangga yang berfungsi sebagai penghilang kotoran dan lemak pada peralatan makan dan masak. Saponifikasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan basah. Reaksi dapat ditulis sebagai berikut. C3H5 dalam kurung OOCR 3 plus 3 NaOH menjadi C3H5 dalam kurung OH3 plus 3 NaOCR. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan fungsi dari bahan yang kami gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada Texafon. Texafon itu berbentuk gel bening, berfungsi untuk menghasilkan busa. Kemudian ada CAPB. CAPB memiliki kegunaan yang hampir sama sebagai pembersih kotoran, yang menempel juga sebagai foam booster. Kemudian ada sodium sulfat. Sodium sulfat berfungsi untuk mempercepat pengangkatan kotoran dan juga sebagai pengental. Kemudian ada natrium klorida, di sini kami menggunakan garam. Berfungsi sebagai pengental sabun yang masih berupa air. Kemudian fungsi dari air yang kami gunakan itu sebagai pelarut. Kemudian fungsi dari pewangi untuk memberikan aroma tertentu sesuai selera dan meningkatkan daya tarik serta daya jual sabun. Dan yang terakhir, fungsi dari pewarna yang kami gunakan dalam praktikum kali ini ialah untuk memiliki daya tarik terhadap sabun agar sabun memiliki warna yang indah dan cantik. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Pembuatan sabun cuci piring dapat menggunakan bahan SLS, sodium lauryl sulfat, atau nama lainnya adalah Texafon. 2. Suatu molekul sabun mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang plus ujung ion. Hidrokarbon dari molekul itu bersifat hidrofobik dan larutan dalam zat-zat nonpolar. Saran: dalam pembuatan sabun ini, sebaiknya tahapan dalam memformulasikan bahan-bahan harus sesuai prosedur. Apabila pembuatan sabun tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, maka warna sabun yang dihasilkan tidak akan menarik. Pertama-tama kita masukkan Texafon. Kemudian kita masukkan sodium sulfat. Selanjutnya, kemudian kita masukkan garam. Kemudian aduk hingga merata. Kemudian campurkan air sedikit demi sedikit. Setelah itu kita masukkan pewangi jeruk nipis. Kemudian masukkan pewarna sedikit demi sedikit. Kemudian masukkan CAPB. Diamkan selama 1 hari. Ini dia hasil setelah didiamkan selama 1 hari. Kita tuangkan ke dalam wadah. Jadi, ini dia hasil dari percobaan kami.
Di sini kami juga membuat video fisika yang bertujuan untuk melakukan percobaan dengan mengetahui cara menghitung ketelitian jangka sorong dan mengetahui cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar dan panjang suatu benda. Jadi, di sini saya akan membacakan dasar teori yang kami gunakan dalam praktikum fisika kali ini. Jangka sorong merupakan salah satu alat ukur yang dilengkapi dengan skala Nonius, sehingga tingkat ketelitian mencapai 0,02 mm. Dan ada juga yang ketelitiannya mencapai 0,05 mm tanpa Nonius. Jangka sorong mempunyai nilai skala terkecil, skala utama sebesar 1 mm dan batas ukur mencapai 150 mm. Cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar benda. Yang pertama, kendorkan skru pengunci. Yang kedua, geserlah rahang bawah, geser jangka sorong ke kanan, hingga benda yang diukur dapat masuk di antara kedua rahang. Yang ketiga, letakkan benda yang diukur di antara kedua rahang. Yang keempat, geserlah rahang, geser ke kiri secukupnya hingga benda yang akan diukur terjepit oleh kedua rahang. Yang kelima, putar skru pengunci agar rahang geser tidak bergerak lagi. Yang keenam, baca hasil pengukur pada skala utama dan skala Nonius. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan jangka sorong dan botol sabun cuci piring. Yang kedua, mengukur volume dengan memasukkan ujung jangka sorong ke dalam botol. Yang ketiga, mengukur diameter dengan cara melonggarkan skru pengunci. Setelah itu, atur rahang luar jangka sorong menyesuaikan benda. Aturan angka penting adalah angka dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Adapun aturan angka penting. 1. Angka yang bukan 0 adalah angka penting. Misal, 1, 4, 5, 6, 9 sama dengan 5 angka penting. Yang kedua, angka 0 di sebelah kanan, tanda desimal, dan diapit bukan angka 0, bukan angka penting. Misal, 25,00 sama dengan 2 angka penting, terdiri dari angka 2 dan 5. 3. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 atau setelah tanda desimal bukan angka penting. Misal, 0,00556 sama dengan 3 angka penting, terdiri dari angka 556. 4. Angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Misal, 0,005006 sama dengan 4 angka penting yang terdiri dari angka 5006. Aturan angka penting dari data hasil pengamatan nilai rata-rata. Aturan yang pertama, semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 63,4 sama dengan 3 angka penting. Terdiri dari angka 6, 3, dan 4. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Contohnya, 157,03 sama dengan 5 angka penting. Terdiri dari angka 15703. Yang ketiga, angka 0 yang terletak paling akhir desimal termasuk angka penting. Contoh, 0,0400 sama dengan 3 angka penting, terdiri dari angka 400. Di sini ada data hasil pengamatan. Dan ini data-datanya yang telah kelompok kami dapatkan. Ada tinggi dan diameter dari botol sabun cuci piring. Dan di sini ada penunjuk skala utama, penunjuk skala Nonius, hasil pengukuran, dan yang terakhir nilai rata-rata.
Hasil pengukuran yaitu dari hasil penunjuk skala utama ditambah penunjuk skala nonius. Lalu kita akan mendapatkan hasil pengukuran dan nilai rata-rata yaitu hasil pengukuran dibagi 3, 155,8 ditambah 156,7 ditambah 158,6 dibagi 3 dan hasilnya 157,03. Lalu diameter juga cara penghitungannya sama dengan yang tadi. Lalu di sini ada rumus volume dari botol sabun cuci piring ini, yaitu rumus tabung di sini ya. Rumusnya yaitu 1/4 pi d kuadrat dikali T sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 63,4 kuadrat dikali 157,03 dan nanti akan menghasilkan 495,485,33 mm. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.